Saya menyapa sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam dulu kanan kirinya dengan tersenyum dong. Ya, Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Salam dulu. Tuhan Yesus baik. Wah, puji nama Tuhan. Penuh dengan sukacita ya. Haleluya. Ya. Oh, masih salim-salaman. Oke. Sudah. Oh iya, untuk jemaat bisa maju ke depan. Tidak ada larangan untuk ke depan. Yang paling depan nanti dapat berkatnya lebih melimpah. Amin. Amin. Ya. Puji nama Tuhan. Saya sangat bersemangat sekali ya karena ini pertama kalinya kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali, yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik tentunya. Puji nama Tuhan. Semangat tidak? Oh iya, wajah-wajah baru yang akan kita kenal selama beberapa waktu ke depan. Kita akan memuliakan nama Tuhan, kita akan menyembah nama Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Penyelamatku. Inilah hidup kami.
doa pembuka. Rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari yang Tuhan izinkan bagi kami. Di hari Minggu, di hari Sabat, harinya untuk memuliakan Tuhan. Satu hari bagi kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Satu hari bagi kami mengucap syukur untuk segala pemeliharaan Tuhan bagi kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa. Sungguh kami merasa bersyukur dan berbahagia jika kami masih bisa merasakan hadirat Tuhan. Kami bisa merasakan kasih Tuhan. Dan kami rindu selalu berada di sana. Ada damai sejahtera, ada ketenangan yang melampaui dari akal dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh datang beribadah di rumah Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Pelayanan apapun yang Tuhan percayakan bagi kami, biarlah Roh Kudus yang memimpin, yang menuntun, sehingga setiap pelayanan ini kami lakukan dengan sukacita dan karena kekuatan dari Tuhan. Engkau mampukan kami memberi yang terbaik dan memuliakan Engkau. Sidang jemaat-Mu yang sudah hadir, baik yang di lantai 1, lantai 2, yang mungkin masih dalam perjalanan, biarlah Roh Kudus juga yang memimpin, memberikan kami sukacita sepanjang ibadah ini. Sidang jemaat yang tidak bisa hadir oleh karena halangan dan karena sakit, Roh Kudus menolong dan menghiburkan mereka. Berikan kesempatan lagi untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih ada semangat sidang Jumat sekalian? Amin. Katakan amin. Amin. Sangat-sangat bersemangat sekali ya. Saya juga kaget ini di depan. Oke, kita akan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Saya minta sidang Jumat untuk joget ya. Raja Maha Besar.
kencang. Saya mendengarkan di depan memang kencang, tapi tidak tersenyum. Apakah ada beban hidup kah? Dilupakan aja, ini semua ini ada sedang jemaat Tuhan, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jadi kan harus memuliakan nama Tuhan, harus lebih bersuka cita lagi. Jadi kita akan nyanyikan pujian tak tertandingi. Saya harap semua sedang jemaat tersenyum dan tepuk tangannya meriah ya. Puji nama Tuhan. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Apa sedang jemaat? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun kau bakar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Suaranya lebih keras. Tak ada Puji nama Tuhan. kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun kau bakar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, Tepuk tangannya. sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Beri kembali bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Apakah ada yang ingin bersaksi? Jika belum ada, saya akan mengawali. Puji nama Tuhan. Pada tanggal 18 Juli tepatnya, saya diberikan kemurahan oleh Tuhan. Saya bertambah umur yang ke 1 tahun, yang ke 19 tahun. Puji nama Tuhan, sebuah anugerah yang sangat-sangat besar dan indah buat saya, karena
kalau misalnya saya harus kilas balik ke tahun saya yang sebelumnya, banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang saya dapat, lebih tepatnya. Dan juga saya juga merasakan dengan tema kita yang di tahun lalu, kalau misalnya kalian masih lupa atau kalian ada yang ingat, itu temanya adalah tentang pemulihan. Saya juga merasakan adanya pemulihan dalam diri saya secara pribadi, bukan karena saya merupakan anaknya sidang gembala atau anak pendeta, jadi saya ngerasain kayak gini, enggak. Saya juga ada momennya saya bisa merasakan sendiri betapa besar kasih cinta Tuhan kepada saya. Dan juga itu dibuktikan di tahun ini juga, saya bisa masuk ke universitas negeri yang saya mau dengan jurusan yang saya pikir saya nggak bakal dapat, ternyata juga saya bakal dapat. Itu juga merupakan kasih dan juga karunia Tuhan kepada saya, bukan karena betapa hebatnya saya, betapa jagonya saya, betapa aktifnya saya di organisasi dan segala macam, tapi karena besar kasih karunia kepada Tuhan kepada saya. Jadi saya bersaksi ini untuk menceritakan besar sekali rasa cinta Tuhan kepada saya, sampai saya masih bisa berdiri di depan ini untuk melayani sidang jemaat semua. Walaupun saya agak kaget karena banyak sekali, tapi ya terima kasih. Ya, puji nama Tuhan, terima kasih. Haleluya. Apakah ada lagi yang ingin bersaksi? Mungkin yang baru dari luar kota itu. Yang baru dari luar kota itu. Bersaksi tidak? Oh, tidak. Oke, tidak apa-apa. Saya yakin dan percaya sebenarnya sidang jemaat itu punya banyak sekali yang ingin diceritakan, tapi malu ke depannya. Tapi tidak apa-apa. Sebelum kita akan melakukan persembahan kita yang pertama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini ya Tuhan, telah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul untuk memuliakan nama-Mu. Kali ini kami akan berikan persembahan kami yang pertama untuk pelayan Tuhan ya Tuhan. Mohon berkati persembahan ini bisa digunakan lebih baik dan untuk memuliakan nama-Mu lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian, ku bawa korban syukur kepada petugas bisa langsung melaksanakan tugasnya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan
kita akan persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Tak Terbatas. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan, kau yang kuandalkan, di setiap langkahku.
kami penuh dengan syukur pada Sabat ini. Berterima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami mengagumi cara-Mu mengasihi kami, memproses hidup kami, sampai kami pada saat ini ada di rumah-Mu, memasuki minggu-minggu akhir di bulan Juli ini. Salah satu proses yang telah kami lalui dan akan kami lalui adalah bahwa kami akan siap dibentuk oleh Tuhan lewat firman-Mu yang kami dengarkan. Kami ada yang datang dari berbagai daerah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, Bali, NTT, dan lain sebagainya. Inilah cara Tuhan untuk kami hari ini. Bukan kebetulan kami di sini berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami ada di sini karena semata-mata karena cara-Mu Tuhan. Anugerah-Mu bagi kami, untuk kami bisa mengerti kehendak-Mu. Terima kasih sekali lagi untuk anugerah-Mu. Kami menaikkan puji-pujian kami, persembahan kami. Tuhan, terimalah semuanya itu menjadi persembahan yang memperkenan hati-Mu. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan, dan kami mau duduk tenang mendengar firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Masih agak dingin karena ada angin Australia mengarah ke Jawa, jadi agak sejuk. Jadi kalau kita sekarang ini penuh ya, sudah sesak ruangan kita ini ya. Tapi masih sejuk ya, masih cukup ya. Masih ya? Ya, puji Tuhan. Saya mau menyapa dulu khususnya anak-anak muda yang ganteng-ganteng, cantik-cantik ini yang baru ketemu dengan kita di sini. Shalom. Kalau saya bilang shalom, bilang siap gitu. Shalom. Itu dia. Ya, terima kasih kepada Bapak Pembina, Pak Buyung ya, yang sudah membawa anak-anak ini bukan hanya mempelajari ikan dan laut, tapi juga dekat kepada Tuhan. Amin. Beruntung loh adik-adik. Iya, beruntung sekali kuliah di Sidoarjo bisa sekaligus digembalakan oleh firman Tuhan. Itu susah nyarinya di mana-mana. Saya mau cek dulu ya, dari ujung sana dulu ya. Yang dari Papua angkat tangan. Papua. Oh, belum datang Papua, Timika dan sebagainya belum ya? Oke. Yang dari Sulawesi, angkat tangan. Sulawesi satu. Oh, ada dua ya, oh ya. Dua. Yang dari Kalimantan. Ya, puji Tuhan. Kenapa nggak ada tepuk tangan dari tadi ya? Iya. Yang dari Jawa dan Bali sekitarnya NTT. Wah, puji Tuhan. Satu pulau lagi, Horas bah dari Sumatera. Iya, ya ini yang Horas banyak ya. Ya, puji Tuhan ya. Perkenalkan diri dulu ya, karena ada yang baru-baru datang ya. Saya Pendeta Stephen Manurung, itu istri saya, Ibu Tiar, dan dua putri saya tadi yang bersaksi satu, yang satu di belakang sana ahli IT, multimedia, Jepani, ya, puji Tuhan ya. Dan Bapak Penatua kita di sini yang mendampingi saya sebagai gembala di sini, Bapak Pendeta Muda Gunadi. Bisa berdiri Pak Penatua. Ya, itu yang tadi nyupiri kalian, sama istrinya Ibu Penatua, ahli IT juga di sana, sarjana komputer, Ibu Elpri ya. Ada lagi yang terlewatkan supaya mereka ndak asing ya. Jadi sudah tahu ini rumahnya ya. Ini rumah kita semua. Amin.
Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, menyelesaikan sesuatu yang harus diselesaikan. Saya ulangi sekali lagi di flyer khotbah saya yang sudah ada di grup gereja kita, menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Kalau saudara melihat video ini atau animasi ini, bisa ditunjukkan sebentar, ini adalah penggunaan waktu di masa lalu. Ini namanya jam pasir ya. Jam pasir, jam kuno. Ini untuk menentukan waktu di masa lalu karena belum ada jam tangan ya. Belum ditemukan jam tangan, belum ada jam digital seperti di handphone kita itu. Adanya masih jam pasir yang seperti itu. Nah, jadi jam pasir ini penggunaannya berbeda dengan jam kita. Kalau jam kita itu maju ke depan, ya nanti 1 jam ke depan dia. Kalau yang ini hitungnya mundur. Jadi persis kayak kalau ada di handphone kalian itu, persis seperti timer, countdown, hitung mundur. Jadi kalau ada sesuatu yang mau dihitung, maka pasirnya diperbanyak. Kalau pasirnya cuma kecil berarti beberapa menit saja. Waktumu cuma 30 menit, kalau enggak mati. Maka dituangkan pasirnya, mulailah hitung mundur. Kalau hitungannya jam atau hari, pasirnya yang dibanyakin, jamnya dibesarkan. Oke, saya kasih kamu waktu 2 hari, kalau tidak keluargamu mati. Pasirnya dicurahkan lalu hitung mundur. Nah, seperti itu perhitungan waktu di masa lalu. Dan ini sifatnya pasti. Kalau setengah jam, dia pasti setengah jam. Kalau 1 jam, pasti 1 jam. Pasti harus ada yang diselesaikan. Harus ada yang dituntaskan. Agak berbeda dengan kita sekarang, karena jamnya ke depan, kita selalu bilang apa? Selalu ada waktu. Ya. Katakan jam 8 mulai kuliah, santai, masih ada jam 8 besok. Ya kan jam 8-nya belum sampai jam 9, masih lewat-lewat dikit Pak. Nah, itulah kita. Tapi di masa lalu sangat tertib dengan waktu, karena hitungnya itu hitung mundur. Kalau mereka melihat waktu untuk maju ke depan, mereka lihat matahari dan lihat bayangan. Itu di masa lalu. Tapi ada sesuatu yang pasti. Nah, sebenarnya hitungan hidup kita ini juga sama. Hitungan hidup kita ini bukan maju ke depan, tapi mundur. Makin habis dan sifatnya pasti. Pemazmur pernah bilang begini, kepastian kita hidup ini, pemazmur sebutkan begini, hidup manusia itu 70 tahun. Adik-adik sudah berapa tahun ini yang muda-muda ini? Paling 19 ya? Ya kan? 19, 20, ada yang paling muda mungkin 5 tahun masuk SD, ya 18 lah dia sekarang. Coba hitung mundur, berapa lagi lah umurmu? 70 kurang 19, berarti berapa? Kurang? Iya, sudah pasti itu. Alkitab mengatakan 70. Kalaupun bonus dikasih 80, itu Alkitab, enggak usah kita baca. 70, kalau bonus 80. Kalau lebih dari 80, Alkitab bilang kesusahan semata. Mau ke toilet aja bingung. Iya kan? Kesusahan semua. Ada kok Pak, Alkitab enggak akurat. Manusia ada yang hidup 100 tahun, lo enggak dibilang. Enggak dilarang hidup 100 tahun, tapi Alkitab bilang begitu menyentuh 80, setelah itu kesusahan semata. Tapi ada sesuatu yang pasti harus kita selesaikan. Kalau hitungan tadi berbentuk jam pasir tadi, maka sisa umur saudara, sisa hidup saya, seperti saya contohnya, sisa 35 tahun saya. Kalau ke 80, kalau ke 70, sisa 25 tahun lagi. Maka ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Yesus berumur 33,5 tahun, disalib dia bilang, sudah selesai. Usianya 33,5 tahun, selesai.
Mbah-mbah, minggu lalu ada yang meninggal, ada mbah di Surabaya, 98 tahun. Selesai. Dan kita sekarang sedang menuju OTW. OTW, sedang menuju kepada penyelesaian itu. Tapi yang sedang ingin saya bicarakan pada pagi hari ini adalah bagaimana kita jangan menghabiskan waktu, wasting time, membuang-buang waktu yang sudah pasti itu tidak berguna. Harus diselesaikan, harus dihitung hari-harinya. Anak-anak muda ini bersyukur mendengarkan khotbah ini. Kalau kamu berumur sekarang 20 tahun, kamu sudah harus pikirkan usia 25 tahun saya selesai S1, diploma 4, S1, S2 selesai. 28 tahun menikah. Ada amin? Ya. Karena waktu 25 tahun begitu lulus, kerja 3 tahun, nabung 2 miliar. Ya, belum ada aja udah bingung kita. Hanya bilang amin susah, apalagi nyarinya. Nanti usia 30 tahun, saya sudah menjadi manajer kalau manajer. 40 tahun udah bisa jalan-jalan ke Eropa sekali setahun. Usia 50 tahun saya sumbang gereja, bangun gereja 2 lantai. Saya kira tadi sepi ya. Belum ada uang aja udah pelit. Tapi ternyata aminnya besar. Terencana hidupnya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya ketika dia bertemu dengan seorang wanita berdosa, wanita Samaria. Kita membaca Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-31 sampai 39, ceritanya cukup panjang. Saya baca ayat 31, jemaat membaca ayat 32 ya. Kita bergantian membacanya. Yohanes pasal yang keempat, ayat 31 sampai ayat 39, demikian firman Tuhan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah, jemaat. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Saya kira cukup dulu sampai ayat 34. Saya baca ulang, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan, saya ulangi, dan menyelesaikan pekerjaannya. Umur Yesus waktu itu kira-kira 31-32 tahun. Saya kasih tahu tadi umur Yesus mengatakan selesai di kayu salib, umurnya 33,5 tahun. Kalau waktu dia ngomong pada ayat 34 ini, umurnya 32 tahun. Sisa berapa umurnya? 1,5 tahun lagi, betul. Sisa 1,5 tahun lagi, lalu dia mengatakan kepada murid-muridnya, tugasku, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan ketika Yesus berbicara ini kepada murid-muridnya, sebenarnya waktunya dia tinggal 1 tahun lebih saja. Sementara murid-murid berapa tahun? Masih sisa umur mereka? Katakan ya, Petrus, katakan umurnya Petrus waktu itu 30 tahun. Dia meninggal di usia kira-kira ya 70 kalau nggak salah, saya lupa. Berarti sisa berapa? Waktu dia menyelesaikan hidupnya 40 tahun. Yohanes yang mendengarkan itu kira-kira waktu itu umurnya umurnya dia 22 tahun. Dia meninggal umur 90 tahun kurang lebih. Berapa sisanya? Dari 20 tahun ke 90? Masih ada 70 tahun. Jadi ketika Yesus mengatakan, makananku adalah menyelesaikan pekerjaannya, sebenarnya dia sedang berpesan kepada murid-muridnya.
tugas kalian lebih banyak. Kalau saya sebentar lagi masuk Yerusalem, disalib, selesai. Tapi perjalanan hidup kalian masih panjang. Perjalanan hidup kita masih panjang. Berarti ada yang harus diselesaikan. Inilah mental dari seorang anak Tuhan. Menyelesaikan. Tidak mau menunda-nunda waktu. Tidak mau menggantung-gantung perasaan cewek. Nah, ini selesaikan loh. Kalau yang cater belum boleh. Ya kan? Kalau yang masih di bawah umur belum boleh. Tapi ada tipe cowok itu senangnya gantung-gantung. Digantung di sini, digantung di sana. Lalu dia asik-asik lihat orang-orang itu tergantung semua. Gak jelas gitu ya. Saya menyesal sekali ketika saya pernah bilang sama mama saya. Menyesal, sampai hari ini saya ingat. Oh iya, seusia-usia gini. Memang waktu itu yang paling ganteng di kampung itu aku. Menurut versi saya, kan boleh dong. Bolehlah percaya diri. Menurut saya, menurut orang mungkin enggak. Tapi mama saya tahu gitu loh. Mama saya ini tahu, kalau saya itu banyak dekati cewek. Lalu saya menyesal sekali betapa sombong dan jahatnya. Jangan ditiru, don't try at home ya. Saya jujur harus ngasih tahu ini. Saya bilang sama mama saya gini, malu saya sebenarnya loh. Semoga mama saya enggak dengar khotbah ini. Saya bilang, Ma, aku suka bikin hati cewek seperti itu, saya bilang gitu. Mama saya lihat lototin saya karena dia kan cewek. Dasar, pikirnya ya, enggak dia ngomong. Dasar anak tidak beda dengan bapak mungkin gitu ya. Ya tapi enggak boleh gitu. Karakter dari seorang anak Tuhan adalah berpikir harus selesai, harus tuntas. Dan kita semua punya tugas. Kalau ada yang harus diselesaikan, berarti ada tugas yang harus kita kerjakan. Lalu Yesus mengatakan, beginilah caranya untuk kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu. Ayat 31 sampai 34, murid-murid itu kan ngomong gini. Saya singgung sedikit peristiwanya. Jadi ada dua peristiwa yang berdekatan. Waktu itu jam 12 siang, saya ringkas aja ya, dari satu pasal saya ringkas. Waktu jam 12 siang, Yesus ini sedang melewati daerah Samaria. Colong ditunjukkan peta itu, supaya jemaat sambil dibantu pikirannya. Nah ini dia ya. Nah kalau saudara perhatikan, waktu itu Yesus berjalan dari Yudea kembali ke Galilea. Karena dia senang pelayanan di sana, tempat istirahatnya juga ada di tepi danau Galilea ini, danau Tiberias ini. Dia selalu istirahat di sana kalau capek. Refreshingnya Yesus ya, selalu di sana. Nah ketika dia mau kembali dari Yudea menuju Galilea, itu lazimnya orang Yahudi, Yesus orang Yahudi tidak boleh lewat sini. Karena Samaria dengan Yudea itu apa? Tidak baku dapa, tidak bercakap, tidak bersahabat, tidak berteman. Dan yang lazimnya mereka selalu memutar, tidak mau lewat sini. Tapi kali ini Yesus sengaja melewati daerah itu dan jam 12 siang dia mencari sebuah sumur karena dia haus sekali. Akhirnya dia singgah di sumur Yakub. Ketemu seorang wanita, ya pasti wanita Samaria karena daerahnya Samaria. Jam 12 siang cari air, menimba air. Saya mau tanya, kalau ada perempuan jam 12 siang ngambil air, berarti ini perempuan apa saudara? Ada masalah. Ini pasti perempuan yang ada masalah. Karena yang lazim itu orang ngambil air jam berapa? Kalau ke sungai, ke sumur, jam berapa? Pagi-pagi. Tapi wanita ini tidak mau banyak keramaian. Dia datang siang-siang waktu sepi karena nanti ketahuan. Wanita ini adalah wanita
asusila. Ada 5 laki-laki di rumahnya, dan yang sekarang sedang ada di rumah yang ke-6. Yesus datang menemui dia. Ketika Yesus bertemu dengan dia, mintalah air, dia bilang begitu. Lalu wanita Samaria ini bilang, loh kok bisa ada orang Yahudi minta air sama orang Samaria loh? Yesus bilang, kalau kamu tahu siapa dia yang berkata dan meminta air kepadamu, maka kamu akan bersukacita. Padaku ada air kehidupan yang belum pernah kamu rasakan. Loh kalau gitu, berikanlah aku air itu. Panggil suamimu. Baru dia ngaku, aku ini gak punya suami. Betul kamu gak punya suami. Karena sekarang yang ada di rumahmu yang ke-6 itu juga bukan suamimu. Akhirnya Yesus menolong dia. Dan wanita ini percaya kepada Tuhan dan bertobat. Murid-muridnya di mana Pak? Murid-muridnya karena jam 12 siang, waktunya makan siang kan. Murid-muridnya disuruh oleh Yesus pergi ke kota Samaria, beli roti untuk kita. Jadi waktu Yesus melakukan pekerjaan Allah kehendak Bapa, menyelamatkan orang berdosa, murid-murid sedang di kota membeli roti. Dan ketika wanita ini sudah percaya kepada Tuhan, dia pergi ke kota Samaria menginjil, murid-muridnya pulang menemui Yesus. Lalu murid-muridnya bilang begini, guru ini rotinya, makanlah. Tiba-tiba Yesus bilang apa? Makananku ialah melakukan kehendak dia dan menyelesaikan Nyambung enggak saudara? Enggak nyambung. Yang murid-murid bilang apa? Guru, makanlah roti, sudah dibeli ini. Makanlah roti. Yesus bilang apa? Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Makananku ialah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, harus ada pertanyaan di sini. Apa yang sedang dimaksudkan oleh Yesus ketika Yesus mengatakan makananku ialah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya? Yesus sedang memberikan satu mata kuliah yang penting kepada murid-muridnya. Nama mata kuliahnya adalah menuntaskan tugas dengan benar. Yesus tidak menolak roti yang sedang mereka berikan. Yesus itu sedang haus dan Yesus sedang kelaparan. Tetapi ketika Yesus mengatakan itu, Yesus sedang bersukacita. Jadi cara yang pertama menuntaskan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus melakukannya dengan senang hati. Amin saudara. Itu sebabnya kalau kita membaca ayat itu ada istilah makanan-makanan di sana, ada 4 kali. Kalau kita bicara makanan-makanan kan berarti makan-makan, itulah otak kita yang berdosa ini. Makan-makan yang kita pikiri. Tetapi Yesus sedang mengatakan makanan yang rohani. Apa itu? Dia tidak bicara tentang roti. Dia sedang bicara tentang apa? Etos atau cara melakukan kehendak Allah. Dilakukan dengan apa? Senang hati. Kalau makan-makan itu senang enggak? Habis ini kita makan-makan, senang enggak? Senang. Namanya orang makan itu enggak ada yang sambil menangis kecuali anak kecil yang kita paksa. Namanya makan itu penuh dengan sukacita. Bila perlu doanya dipendekin Pak. Karena apa? Makan ini sesuatu yang menyenangkan. Mana lagi? Wah, saya senang itu ya. Kalau kita lagi pas ada makan gitu ya, mau ada sambal enggak? Sambal, senang saya lihat. Ada yang bahunya naik ke atas. Masih ada lagi, wih tinggal ceker. Wah enggak apa-apa ceker. Saya lihat anak-anak muda itu, wah senang. Makanan pada zaman dahulu termasuk sampai sekarang, makanan itu sesuatu yang menyenangkan. Inilah gambaran yang sedang Yesus katakan. Makananku, kesukaanku itu maksudnya. Kesenanganku
Energiku, kekuatanku adalah apa? Melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan cara terbeban, dengan cara yang berat, maka kita tidak akan pernah menikmati pekerjaan itu. Sungguh, apalagi kalau jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Kalau kita tidak melakukannya dengan senang hati, maka akan gampang meninggalkan pelayanan. Dalam pernikahan, kalau kita menikah tidak dilakukan dengan senang hati, waduh, itu kutuk seumur hidup. Mau diceraikan tidak bisa. Ya sudahlah, ya diselesaikanlah dengan baik. Tapi dengan susah hati. Nah Yesus katakan, kesukaanku adalah menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan apa yang dimaksud? Pekerjaan yang dimaksudkan oleh Yesus dalam konteks pada waktu itu adalah menyelamatkan orang yang terhilang. Apa saudara? Menyelamatkan jiwa yang terhilang. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Bagi Yesus, ketika wanita Samaria itu dimenangkan, percaya kepada Yesus, wanita yang najis dan berdosa itu percaya kepada Tuhan, hatinya sukacita, rasa laparnya seketika hilang. Jiwanya bersukacita. Jadi ketika murid-muridnya datang menawarkan roti, dia sedang bahagia itu loh. Yesus itu sedang senang. Ketika hatinya senang, hatinya bahagia, rasa lapar, rasa terik panas, rasa susah itu menjadi hilang. Mengapa? Karena dia merasakan kebahagiaan. Ada satu orang, ada satu domba yang terhilang, sekarang sudah ditemukan kembali. Kesenangannya Yesus adalah kalau ada orang berdosa ditolong oleh Tuhan. Tuhan ingin menularkan itu, Yesus ingin menularkan itu kepada murid-murid. Kalian kalau lapar lalu makan roti senang. Tapi sekarang saya ingin membuka satu rahasia kehidupan yang baru. Kesenangan kalian sekarang, jangan kalau ada uang, jangan kalau makanan cukup. Kesenangan kalian sekarang jangan semuanya kalau dikirim orang tua uang biaya kuliah, biaya sekolah, biaya makan, biaya jajan, lalu senang. Tambah satu lagi perbendaharaan dalam hidupmu. Rasa senangmu harus dimunculkan apabila ada temanmu yang dimenangkan untuk Yesus. Amin. Apabila ada seorang berdosa yang najis seperti wanita ini, ditolong oleh Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan dan istri saya harus berdoa kepada Tuhan. Supaya kesenangan kami adalah kalau ada jiwa-jiwa yang berdosa ditolong oleh Tuhan. Amin. Saya bahagia dan senang saudara. Walaupun jadi sesak begini, tapi senang saudara datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Saya kasih tahu kepada kalian, bukan karena kalian mau datang ke sini. Kalian adalah jawaban dari doa jemaat ini. Loh, gak tahu kalian. Saya ulangi ya. Bukan karena kalian diterima SNBT, SN apa? UTBK kalian. Lewat jalur apanya anak-anak ini? Hah? Khusus dan umum, umum dan khusus. Ya ada jalur-jalur itu, tapi kalian itu sebenarnya jalur ekspres dari surga. Ini mungkin yang senior-senior sudah tahu ya, doa di sini kalau doa syafaat apa? Ayo. Selalu berdoa Tuhan kirim 20 jiwa. Hari ini nanti doa syafaatnya direvisi. Bahaya kalau masih diminta. Loh, sungguhan. 1 tahun ini kita minta jiwa 20. Tuhan kasih 50. Dan kalian adalah orang-orang berdosa.
Amin. Aku lihat dari wajahnya aja udah ketahuan. Sama saya juga orang berdosa. Makanya sukacitanya itu berbeda. Saya sedikit bersaksi saudara ya, baru saja terjadi. Kemarin hari Sabtu, saya itu mendengarkan percakapan istri saya dengan saudaranya. Ada seorang keluarga kami itu, yang bagi kami adalah pribadi yang sangat aneh dan cukup jahat. Sangat jahat. Karena apa? Dia tidak percaya Tuhan, setiap hari main judi, setiap hari main judi. Setiap ditelepon, bisa bicara dengan papamu, lagi membaca pak. Membaca apanya maksudnya? Maksudnya membaca kartu. Jadi istilah di kampung situ lagi membaca pak. Udah kuliah bapakmu rupanya? Enggak, bukan itu. Lagi membaca. Bahkan mengapa saya katakan demikian? Karena beliau ini, bahkan kami sendiri hampir pernah dijebaknya. Terkait warisan. Mau jual rumah warisan keluarga. Nah, harus ada tanda tangan kan? Harus ada tangan dari ahli-ahli waris. Dikirim notarisnya lah form tanda tangan itu. Karena saya kan sedikit belajar hukum ya, elek-elek begini ya elek, tapi belajar hukum. Loh, saya tahu undang-undang ahli waris itu adalah anak-anak dan kalau meninggal cucunya, itu turun terus. Lah ini saya baca ada nama pewaris anak yatim piatu yang tidak masuk di dalam. Karena saya tidak kirim-kirim ini formnya ini, akhirnya notarisnya nelpon. Kesempatan dalam hatiku kan, notarisnya nelpon. Yang bersangkutan tidak mau nelpon, tidak berani. Notarisnya disuruh, ya bagus ini. Ya Pak saya notaris gini, oh ya Bapak ngerti, oh Mbak ya, Mbak waktu itu ya. Mbak ngerti hukum ya? Iya saya notarisnya, oke. Menurut Mbak ahli waris itu siapa aja? Oh anak-anak Pak, kalau ada ahli warisnya sudah meninggal begini. Oh iya. Sampai tahu enggak? Ada nama ahli waris yang tidak dimasukkan ke sini. Langsung ketakutan dia karena konsekuensinya kan bahaya. Notaris itu tidak boleh berbohong, dia disumpah itu. Langsung saya bilang, Anda tahu enggak? Kalau di sini ada ahli waris yang tidak dimasukkan dan Anda minta tanda tangan ke saya. Iya Pak, maafkan Pak, itu salah, enggak benar itu. Langsung ditutup. Bayangkan. Kalau kita tidak ngerti bisa dijebak. Dan saudara tahu kemarin nelpon itu. Tidak punya uang. Mau minjam uang ke keluarga. Lalu kemudian ditelepon lagi. Karena nggak ada uang, 56 juta dia minta. Ya, dari mana uang? Tidak ada. Lalu dia bilang, kami sudah tidak makan lagi. Itu saya dengar percakapan itu. Saya lagi di meja belajar saya di depan, istri saya terima telepon ada speakernya di belakang. Begitu saya dengar saya keluar dari tempat duduk saya. Tidak ada sedikit pun rasa di dalam hati saya itu gini, kapok. Gak ada saudara. Malah percakapan sudah mau selesai, saya masuk, saya kasih tahu. Enggak, saya dengar tadi begini. Enggak, harus ditolong. Minimal harus makan, minimal harus ada berasnya. Tidak bisa, kita memang tidak punya uang tapi harus kumpulkan untuk ditolong. Minimal harus makan, karena dia sudah ngomong sudah tidak makan, maka harus diberi makan. Dan hati saya sangat yakin, begitu saya kembali lagi duduk langsung saya mendoakan, saya sebut namanya. Karena apa? Kebahagiaan kita sebagai anak Tuhan adalah kalau ada orang berdosa berbalik meninggalkan dosanya dan kembali kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah mensyukuri orang yang dalam keadaan susah lalu mengalami kecelakaan lalu kita bilang hore, itu tidak boleh. Tuhan benci orang yang begitu. Tuhan tidak menginginkan kebinasaan wanita Samaria ini. Karena wanita Samaria yang berdosa, yang berzina inilah perkataan Yesus muncul. Kesukaanku
Makananku ialah melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Kita baca satu ayat, Yesekiel pasal 18. Tuhan tidak menginginkan itu. Yesekiel pasal 18 ayat yang ke-23. Mari jemaat ikut membacanya. Yesekiel 18 ayat yang ke-23. Yehezkiel. Ya? Yehezkiel bahasa Indonesia ya. Yehezkiel pasal yang ke-18 ayat 23, ada kan Nelson, tolong baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Iya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Iya. Allah tidak berkenan pada kematian orang fasik. Dia menginginkan pertobatannya. Dan sekarang kita ada di sini. Saudara diterima oleh Tuhan dengan sangat-sangat terbuka. Amin. Siapapun kamu. Betapa bobroknya pun hidupmu. Betapa hancurnya pun engkau di masa remajamu dulu. Gak ada yang tahu. Hanya kamu yang tahu. Tapi supaya kamu tahu dan saya tahu pada hari ini. Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik. Tapi pertobatannya, amin. Dan inilah salah satu proses yang sedang saudara lalui dan saya lalui. Supaya kita menyelesaikan pekerjaan Allah, kehendak Allah. Salah satu di antaranya adalah bertobat. Salah satu di antaranya adalah kalau ada orang berdosa kembali kepada Tuhan. Saya selalu mengatakan pintu gereja ini selalu terbuka untuk orang berdosa. Selama kamu masih mau mendengarkan firman Tuhan, masih ada pertolongan. Serusak apapun hidup kita, saya ulangi, sehancur apapun hidup kita, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, karena tangan Tuhan selalu terbuka untuk menolong. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk menuntun hidupmu. Saya adalah orang yang rusak itu. Saudara adalah orang yang rusak itu. Tidak ada di sini orang yang suci-suci sendiri. Tidak ada di sini orang yang paling benar-benar sendiri. Kita semua di sini adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Saya tidak perlu menyebutkan ada begitu kebobrokan, kerusakan dari hidup manusia sekarang ini. Tetapi seperti apapun, wanita Samaria mewakilinya. Bayangkan, ada 5 suami, ada 6, semuanya selingkuhan, semuanya perzinahan. Bagi saya itu tidak mudah. Orang Yahudi tidak mau melewati daerah Samaria karena mereka bilang apa? Najis. Orang Yahudi tidak mau lewat Samaria. Kalau mau ke Galilea ya muter aja, lebih baik daripada ketemu sama orang Samaria. Karena bagi orang Yahudi, kalau ada orang berdosa menyentuh ini jadi najis. Kalau ada orang yang berdosa masuk ke rumahnya, rumahnya jadi najis. Tapi Yesus tidak. Aku datang tidak mencari orang benar. Aku datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita kembali Yohanes pasal 4 tadi. Baca yang keras ayat 34. Inilah yang Tuhan katakan kepada kita pada hari ini. Ayat 34 sekali lagi. Apa kata Yesus? Kata Yesus kepada mereka, Iya. makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Puji Tuhan. Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ada pepatah yang mengatakan, cintailah apa yang kamu kerjakan. Jangan kerjakan apa yang engkau tidak cintai. Lakukanlah itu dengan rasa cinta, kerjakanlah itu dengan rasa cinta, karena tidak akan bertahan lama. Tidak akan bertahan lama. Banyak orang bisa menikmati pernikahannya, sekolah barunya, nanti kalian nikmati itu. Tapi berapa lama? 1 bulan aja. Menurut penelitian, bulan madu itu cuma 1 Loh, salah enggak saya ngomong? Betul kan?
Saya ulangi, dalam pernikahan, menjalankan pekerjaannya dalam pernikahan, itu tidak perlu dilakukan dengan rasa cinta. 1 bulan itu manis. Kalian ada di kampus baru waktu terima panggilan gitu ya, jalur umum, jalur khusus terima panggilan. Hei, anak Mikael diterima. Wow, masih 1 bulan mau berangkat ke Sidoarjo, sudah siap-siap bajunya kan, betul ya? Wah, udah siap-siap. Mantap ini, aku nanti jadi taruna. Siap, Greg. Hormat, Greg. 3 Greg. Masih senang melakukannya. Ya, senior bilang, belum selesai ngomong. Siap. Apa yang siap? Belum selesai ngomong. Pergi ke, siap. Begitu, pergi kemana, Kak? Makanya jangan siap-siap saking semangatnya, senangnya. Berapa lama? 1 sampai 3 bulan. Enggak, Pak. Kalau pekerjaan saya itu di kantor dingin, sejuk. Nanti kalau gajinya lumayan aku jadi manajer, aku enggak akan bosan. Emeng keseng. Semua, mau direktur, mau pemilik perusahaan, mau manajer, mau apa, mau nyaman, mau di lapangan, itu kita melakukannya dengan happy 1 sampai 3 bulan. Setelah itu apa yang terjadi? Karena masuk kantor jam 8, udah mulai jam 7 lewat 15. Kantor lagi. Betul kan? Itu masih mending. Kita ketemu kantor enggak tiap saat. Kalau suami istri mau ke kamar mandi, setan lagi ya. Pergi ke halaman, harimau. Masuk ke kamar, ada serigala. Kalau dulu begitu dia dari toilet masuk kamar, nggak ada anunya, pacar istrinya. Sayang, kamu di mana? Hatiku dak-dikduk. Aku tidak mau kehilangan kamu. Pret. Loh, tapi coba kalau sudah lewat 1 bulan itu. Bapak juga gitu ya? Iya. Tapi untungnya saya sudah lebih dahulu ditangkap Tuhan. Supaya mengerjakan itu semua harus disertai dengan rasa apa? Rasa cinta, bukan kewajiban loh. Nah ini, ketika Yesus mengatakan makananku adalah, di sana ada unsur bukan kewajiban tetapi panggilan hidupnya. Sehingga ketika kita mengerjakan pekerjaan itu, kita kuliah, nanti masuk semester baru lagi yang kuliah. Dosennya belum ngajar, sudah ngasih tuh. Ya, karena Bapak kan dosen. Kerjaan kaminya itu. Ini nanti masuk semester baru, udah bikin RPS, bikin semua. Salah satu di RPS-nya itu, salah satu di silabusnya itu adalah apa? Tugas-tugas yang harus dikerjakan mahasiswa. 1, kehadiran di kelas harus 98%. Boleh izin 2 kali, harus diketahui kaprodi, orang tua, mantan, banyak kali syaratnya. Lalu apa? Tugas-tugas yang harus dikumpulkan, bikin makalah. Kalau vokasi seperti kalian ini, praktek di lapangan, ada proyek, betul ya nanti ya. Ada proyek, nangkap ikan, sisik ikan, potong, enggak ya. Macam-macam dikerjain. Banyak syaratnya. Dosennya berapa orang? 1 semester berapa orang Pak Buyung? 10 ya, 10 mata kuliah paling enggak. Teknik pengairan, teknik pH air, teknik ikan gurami, teknik semua dosennya ngasih tugas. Makalah, masalah ini. Tapi saudara, beruntung hari ini diberikan satu pengertian yang baru. Kita harus mengerjakannya dengan kesukaan. Amin. Yesus ketika dia mengatakan itu, kesukaanku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Kesukaan apa yang dimaksud oleh Yesus yang mau diselesaikan apa? Apa yang mau diselesaikan? Makan siang? Bukan.
Apa yang mau diselesaikan Yesus sebentar lagi? Mati di kayu salib. Pekerjaan yang akan diselesaikan adalah menyerahkan nyawanya. Pekerjaan yang paling sulit di dunia ini adalah kalau kita sampai menyerahkan nyawa kita kepada orang lain. Saliblah yang dimaksudkan oleh Yesus yang akan diselesaikan. Ini bukan kewajiban oleh Yesus. Bukan kewajiban bagi Yesus. Yesus tidak wajib menebus orang berdosa. Kewajiban Yesus, dia adalah hakim. Kewajibannya adalah menghukum orang berdosa. Dia tidak wajib menebus. Kita baca satu ayat penting sekali. Yohanes pasal 19 setelah pasal 4, pasal yang ke-19. Inilah yang dia selesaikan dan caranya penuh dengan sukacita. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kalau kita mati apa? Sudah mau lepas pun nyawa kita masih kita tarik-tarik kan. Ini contohnya orang mau mati nih ya, di tempat tidur. Kan ini udah mau lepas itu kan rohnya itu. Sudah dibawa Tuhan sedikit. Hidup lagi kan. Keluarganya apalagi, yang punya nyawa aja gak rela, apalagi keluarga. Begitu sudah mau berhenti sedikit. Dokter, udah berhenti jantungnya. Oh, 1.000 satu rumah sakit. Sampai berputar-putar, laranya dipenceti 7 kali. Ada apa? Ini lo sudah mati. Lah, ini lo keselak sampai masukin sendok di mulutnya. Gak rela kita ya. Gak rela kita. Bahkan sudah waktunya mati pun kita gak rela. Dipanjang-panjangin nyawanya. Sudah mati padahal, tapi keluarga bilang, enggak, kasih pemacu jantungnya Pak. Padahal sudah mati, sudah enggak ada jiwanya. Tapi darahnya masih dipompa oleh jantung buatan. Padahal sudah mati, enggak rela kita. Manusia itu, dia dicabut nyawanya. Enggak ada yang rela. Diambil sama Tuhan nyawanya. Enggak usah kita baca ayatnya. Orang yang meninggal itu diambil nyawanya oleh Tuhan. Tapi Yesus waktu mati, siapa yang ngambil nyawanya? Tidak ada. Dibilang apa tadi? Ya. Tidak ada yang mengambil nyawanya Yesus. Dia serahkan itu dengan rela. Kesukaanku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Dan pekerjaan ini bukan beban. Pekerjaan ini bukan kewajiban. Tapi aku dengan sukacita melakukannya. Dia tidak pernah dipaksa oleh Allah Bapa. Dia tidak pernah dipaksa oleh Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Sehingga ia mengaruniakan. Yesus yang minta kepada Allah, lembaga Allah di surga untuk dia turun. Aku mau turun ke bumi. Filipi pasal yang kedua, pasal yang keempat. Dia turun menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan rela mati di kayu salib. Karena Allah melihat keputusan Yesus untuk turun ke bumi sudah bulat. Baru Bapa menuliskan Yohanes 3:16. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapa pun rela. Allah harus menjadi manusia mati di kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya. Saya pikir ini indah sekali Tuhan. Mengapa saya seringkali berkhotbah mempersiapkan khotbah ini terpaksa Tuhan? Mengapa saya melayani Tuhan ini terpaksa Tuhan? Kalau kita melakukannya dengan terpaksa, melayani Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini, latihan pun akan menjadi sangat berat. Kalau kita terpaksa datang ke gereja seperti ini, maka mempersiapkannya pun berat.
nanti ribut itu. Apalagi kalau di asrama, mana sabunku, kau yang ambil ya. Ribut itu. Wah, odolku hilang ini, odolku hilang. Maka ribut. Udah aku bilang aku dulu tadi yang mandi. Ini pancorannya putus pula ini. Ribut. Kita tidak rela. Ketika kita memberikan persembahan juga kita tidak rela. Aduh, sayang sekali. Kasih tidak, kasih tidak, kasih tidak. Akhirnya temannya pukul tangannya, jatuh persembahannya. Ini harus ada, saudara. Kalau saya sebagai suami, saya harus melakukan pekerjaan saya sebagai suami dengan rela. Sebagai papa, sebagai orang tua, harus dilakukan dengan rela. Amin. Para pengasuh dikasihi oleh Tuhan, lakukan pelayananmu di sini kepada mbah-mbah itu dengan rela. Amin. Sungguhan. Dengan rela, Yesus katakan, aku menyerahkan nyawaku. Tidak ada yang maksa, ini kulakukan dengan kesukaan dalam kehendak Bapa di surga. Inilah kehendak Allah yang harus kita lakukan. Kalau kita membaca, Pak Pendeta, kira-kira apa kehendak Allah yang harus saya selesaikan? Apa kira-kira kehendak Allah? Saya kan orang sekolah, orang berbisnis, orang bekerja. Apa kira-kira yang bisa saya lakukan? Menyelesaikan umur saya 40 tahun lagi, 50 tahun lagi. Kita baca ayat yang terakhir. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Mari kita baca ya, jemaat ya, bersaut-sautan ya. Saya baca ayat 19, jemaat 2 ayat 20 dan seterusnya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, baca semua, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Inilah kehendak Allah bagi kita. Jauhilah perbuatan daging. Salibkanlah dagingmu. Ayat 24 kita baca, ayat 24 terakhir. 2, ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kamu tidak perlu naik di salib seperti Yesus. Tidak perlu dan jangan. Tidak perlu kamu disalibkan. Aku juga ingin menyelesaikan pekerjaan Allah. Disalib seperti Yesus. Tidak. Tuhan katakan, salibkanlah daging dan hawa nafsumu. Apa saja itu Pak Pendeta? Ada banyak tadi. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, jangan berbuat cabul. Itu untuk anak-anak muda ya Pak ya. Orang tua pun banyak yang cabul loh. Kan banyak itu di internet. Kakek-kakek. Ngapain? Kakek-kakek ditangkap di Sumedang. Kenapa? Karena dia mencabuli anak di bawah umur. Kakek-kakek, nenek-nenek, namanya hawa nafsu itu tetap ada di dalam dagingnya selama masih ada dagingnya. Kalau kakek-kakek dan nenek-nenek saja seperti itu, apalagi, ayo, saya ulangi ya, masih kurang paham atau sengaja pura-pura enggak paham? Kalau kakek-kakek dan nenek-nenek saja masih bisa cabul seperti itu, apalagi? Iya. Jauhi percabulan. Itu kehendak Tuhan yang praktis untuk kalian lakukan. Jangan ya. Di kampus saya, di asrama saya enggak boleh pacaran kok Pak. Ya kamu enggak pacaran sama cewek. Tapi namamu si Tony, kamu pacaran sama si Tono.
Loh iya loh. Di kampus Bapak ngajar itu di Perak sana, di asrama itu, sekolah-sekolahnya pendeta itu, kita kasih tahu. Nggak boleh, anak asrama walaupun laki-laki, asrama putra, nggak boleh mandi bareng-bareng. Karena bahaya itu. Saling uji nyali nanti orang itu. Lah iya. Wanita juga kita bilang, enggak boleh. Makanya mandi cepat-cepat, jangan rame-rame. Nanti ada pula di situ latihan-latihan. Gak boleh, percabulan jangan. Ada satu kata penting ayat 20 yang ingin saya sampaikan sebelum menutup khotbah ini. Disebutkan di sana, penyembahan berhala, sihir. Nah, kata sihir di sana itu dari bahasa Yunani yang dipakai oleh farmasi itu loh. Farmasi. Ini adalah obat-obatan terlarang. Jadi sihir itu disamakan dengan drugs. Obat-obatan terlarang atau narkoba. Jangan selesaikan hidupmu dengan narkoba. Jangan selesaikan hidupmu dengan sihir. Jadi sihir itu, ilmu-ilmu sihir, pesugihan, ilmu jaran goyang, semar mesem, itu sama dengan drugs menurut Alkitab. Jangan ya, nggak usah kau pelet si Wati itu supaya si Wati suka sama kamu, enggak. Jadilah anak yang baik, si Wati datang sendiri. Amin. Iya, wanita-wanita nggak usah pegang-pegang semar-semar mesem itu. Jaran goyang nggak usah di kantong-kantong itu. Kalau ada jimat-jimatnya, habis ibadah ini kumpulkan ke depan biar saya bakar. Biasanya orang dari kampung-kampung itu datang ke kota itu bawa jimat. Mungkin kamu nggak bawa tapi nenekmu titip. Ya dititip diikat pinggangnya. Supaya apa ini? Untuk jaga-jagalah katanya. Ternyata itu apa? Harimau dari Bukit Barisan yang dari Sumatera tadi. Loh, iya kan? Kalau yang dari Jawa tadi banyak, ternyata itu apa? Dari Pangeran Samudro. Ya supaya cantik, katanya, dikasih susu di pipinya itu. Itu sama sihir itu loh. Sihir, jangan. Tuhan tidak suka. Selesaikan umur hidupmu, masih panjang sekali, 60 tahun, 50 tahun, yang kita yang sudah lanjut umur 20, 10 tahun lagi, selesaikan dengan menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi, kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada hari ini kami diingatkan oleh Tuhan, agar kami melakukan kehendak Allah dan menuntaskan pekerjaan kami selama kami masih hidup ini. Masih panjang Tuhan perjalanan kami, maka Engkaulah yang menolong kami Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak mampu. Berilah kami kekuatan. Anak-anak muda kami Tuhan tolong, perjalanan mereka masih sangat-sangat panjang. Maka kami memerlukan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur atas kuasa-Mu, cara-Mu menolong hidup kami. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi Yesus, cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku.
mencintai hidup anak-anak muda. Caramu mencintaiku. Tuhan mencintai engkau anak-anak muda. Ada masa depan yang cerah Tuhan siapkan untuk engkau. Di titik terendahku, Tuhan mencintai Kau engkau. hadir untuk Yang penting mengangkatku. engkau bertobat. Kau tak menyerah akan hidupku. Kita yang dewasa orang tua. Gemuruh caramu mencintai. Amin. Engkau mencintai kami Tuhan. Meski umur hidup kami sudah sangat singkat, Engkau mengasihi kami. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu. Mari kita berdiri bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya Di setiap musim hidup kami. musim Haleluya. Tak terbatas. Tuhan mengasihi kami, orang-orang berdosa ini. Tak terbatas kasih. Saya mengundang anak muda, Saudara Sony, Pati Bali, berdoa untuk kami semua. Kasih-Mu Tuhan, tak jalan-jalan. Amin, amin. Kami bersyukur ya Tuhan, karena firman-Mu kembali diperdengarkan kepada kami. Kamilah orang-orang berdosa yang Engkau temukan. Ketika kami berlumpur dosa, Engkau menjumpai kami. Engkau memeluk kami dan membersihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itulah kesukaan-Mu, itulah makanan-Mu, itulah kerinduan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas apapun untuk kebaikan-Mu. Maka sekarang kami harus melanjutkan pekerjaan itu untuk menyelesaikannya semasa hidup kami ada. Mampukanlah kami Tuhan, karena pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Maka kami memohon kiranya Roh Kudus menguatkan kami dan memberikan kami kuasa untuk dapat menyelesaikannya. Dalam sekolah kami, keluarga kami, dimanapun kami berada,
Engkau menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Kiranya biarlah Injil keselamatan itu terus diperdengarkan kepada kami. Anugerah-Mu yang kekal itu tetap diperdengarkan kepada kami, supaya kami sadar kami adalah orang berdosa yang telah diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, dan kiranya Engkau tetap menggerakkan hati kami, mendorong kami untuk tetap setia kepada Engkau dan melakukan perintah-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan sidang Jumat duduk kembali. Puji nama Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita mempersiapkan persembahan kita yang kedua. Kita nyanyikan pujian. Ku bawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Mohon waktunya untuk pengumuman kita pada hari ini. Pengumuman untuk kita setelah ibadah ini akan ada ibadah sekolah minggu. Kemudian pada hari Selasa akan ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Kemudian hari Sabtu ada ibadah youth jam 6 sore juga. Dan kita kembali beribadah pada hari Minggu di tempat ini jam 8 pagi dan jam 10 ibadah umum, ibadah sekolah minggu ya. Kami sebagai gembala di GPT Healing Insight mengucap syukur dan menyambut anak-anak dari Politeknik terutama yang baru. Selamat datang di Healing Insight Family, tepuk tangan dong. Ya. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kepercayaan Tuhan bagi kami untuk bisa bersama-sama bertumbuh di tempat ini. Ini namanya Gereja Pantakosta Tabernakel. Tapi di sini senior-senior kalian juga dari seluruh denominasi gereja bergabung di tempat ini ya. Jadi saya sebagai dan Bapak
Kayaknya masih muda ya, jangan kaget mungkin tadi kok gembalanya masih muda. Iya memang masih muda kok, kayaknya masih enom kalau orang Jawa bilang ya. Jadi jangan terlalu sungkan, kami seperti yang ada beberapa pelayan di sini, pelayan-pelayan di sini masih muda-muda, masih anak-anak sekolah ya, seperti ini tadi SMP ya, ini ya. Jadi masih anak-anak sekolah, rata-rata anak sekolah, ini juga masih anak sekolah. Nah ini sudah bekerja ya, tapi umurnya masih muda ya, masih jomblo juga. Kok jualan Bu enggak sih? Ya anak-anak itu itu anak saya yang pertama, yang kedua sudah disampaikan tadi di belakang sana juga masih SMA dan ini mau kuliah ya. Jadi di sini kita sangat senang sekali, kami sebagai gembala sidang di tempat ini berupaya kami tidak membuat jarak ya. Kalau mau ngomong, mau bicara, mau didoakan silakan. Jadi tidak ada jarak di antara kita ya. Kalau nomor handphone kami ada di grup, mungkin senior Anda, dia sudah ada di grup, ada nomor kami di sana. Jika mau WA atau apa, atau terlalu sungkan kepada saya, silakan hubungin Pak Gunadi ya. Pak Gunadi yang akan selalu berkoordinasi dengan sekolah saudara ya. Dan kami bersyukur inilah gereja kami. Dan ini di bawah ini sebenarnya gedung ini dengan gedung sebelah itu adalah ada tulisan Bakti Ibu, adalah panti lansia. Dan tadi dilihat di bawah itu di lantai 1 adalah oma-oma kita, dan beberapa oma yang masih kuat bisa bersama dengan Anda itu Ibu Sutin, dan sebelahnya itu adalah ya lambaikan tangan dulu oma-oma yang di belakang, yang di lantai 1 ya, oma-oma itu. Kalau datang sini silakan sapa mereka, salam mereka, dan mereka akan senang sekali dengan sumringah itu menerima salam saudara ya. Dan mereka di sini semua juga ada yang dari banyak daerah itu. Jadi di sini ada beberapa oma-oma yang dilayani, dan yang belakang itu ada beberapa pengasuh yang melayani mereka di tempat ini. Jadi ini adalah panti, sekaligus di atas ini kita buat tempat beribadah kepada Tuhan ya. Itu sebabnya jangan itu ke oma di bawah ya, karena memang ini adalah panti lansia di bawah sini dan khusus untuk wanita saja ya. Nah itu seputar informasi yang mungkin mau bertanya-tanya. Nanti kalau mau ngomong, mau ngobrol sama oma-oma itu juga silahkan kalau ada kesempatan ya, tapi jangan lama-lama, nanti dimarahi Pak Buyu nggak pulang-pulang. Ya, sapalah mereka karena mereka sangat senang sekali dengan kehadiran saudara, karena mereka juga sangat merindukan cucu-cucu mereka yang mungkin juga di luar kota biasanya, jadi jarang bertemu dengan mereka ya. Itu sukacita kami bisa bersama dengan adik-adik di tempat ini yang dan seperti tadi Bapak Gembala sampaikan, Anda dikirim oleh Tuhan bagi kami. Puji Tuhan ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan kepada kita. Untuk jawab para pelayan Tuhan akan kami kirimkan di grup gereja kita. Demikian. Kita akan berdoa syafaat. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami yang Tuhan masih izinkan untuk menggembalakan di GPT Healing Insight ini. Tuhan, sungguh dari awal hingga pada detik ini juga kami berkata, bukan karena kuat, bukan karena kepintaran, bukan karena kemampuan, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Hari demi hari kami melihat pertolongan Tuhan dalam pengembalaan ini, dan kami percaya ke depannya Tuhan juga akan menolong sesuai dengan maunya Tuhan. Tolong kami, kuatkan kami, tambahkan dan dewasakan iman kami sebagai gembala untuk bisa menuntun seluruh sidang jemaat-Mu ini dan mengembalikannya kepada Engkau pada saatnya nanti. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Bapak Gembala dalam pelayanan di luar, pelayanan dimanapun yang Tuhan percayakan, kerinduan dan pergumulan dan bahkan keluarga, anak-anak juga, semuanya Tuhan berkati. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terutama berikan kesehatan kepada Bapak Gembala, dan bisa mengembalikan kami untuk waktu-waktu yang mendatang. Berdoa juga untuk penatua yang Tuhan percayakan bagi kami di tempat ini, suami istri, Tuhan tolong mereka, Tuhan teguhkan iman mereka untuk bisa membimbing dan membina anak-anak, bahkan juga seluruh sidang jemaat ini untuk lebih mengasihi Tuhan. Tuhan tolong setiap pergumulan, pekerjaan, usaha mereka, kerinduan mereka dalam Tuhan, Tuhan juga membuatnya sesuai dengan kehendak-Mu. Berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang berikan diri untuk melayani Tuhan di GPT Healing Insight ini Tuhan. Terima kasih untuk segala waktu, untuk segala jerih lelah, untuk segala kemampuan yang sudah mereka berikan dalam melayani di tempat ini. Tuhan tolong mereka dalam setiap pelayanan yang sudah
diberikan, biarlah di situ juga mereka menemukan Tuhan, bersama Tuhan, dan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dari setiap pelayanan yang Tuhan izinkan mereka lakukan. Tuhan menolong mereka Bapa, dalam sekolah, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pergumulan-pergumulan juga Tuhan akan menolong mereka. Segala kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan akan cukupkan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang anak-anak Tuhan yang masih sekolah juga Tuhan tolong mereka, di sekolah mereka jagai, dan biarlah firman Tuhan yang mereka dengarkan itu akan menjadi alarm bagi mereka untuk tak bisa hidup kudus dimanapun mereka berada. Pergaulan-pergaulan mereka mungkin yang tidak baik, teman-teman yang tidak baik, Tuhan tolonglah mereka sehingga mereka bisa memilih mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga berikan mereka kerajinan untuk belajar, berikan mereka hikmah menyelesaikan sekolah mereka dengan baik. Engkau juga menolong orang tua mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka sehingga mereka boleh menyelesaikan sekolahnya dengan baik. Berdoa juga Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong buka jalan, Kau memberikan pekerjaan yang tak bisa memuliakan Tuhan. Berdoa untuk sidang jemaat yang mengalami masalah ekonomi di rumah tangga mereka, Tuhan buka jalan. Engkau tahu apa yang terbaik untuk keluarga ini. Kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, biarlah mereka tetap mengucap syukur dan berpaut kepada Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu Tuhan izinkan itu untuk kebaikan kami. Tuhan pelihara sidang jemaat-Mu. Tuhan tolong mereka tetap setia dalam Tuhan. Menolong sidang jemaat-Mu juga yang sakit, Tuhanlah yang menjamah dan menyembuhkan mereka. Berdoa juga Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami dan Kau kirimkan di Healing saat ini dari anak-anak politeknik yang sudah Tuhan kirim dari berbagai daerah. Terima kasih Tuhan, dan kami mengucap syukur. Tuhan sangat baik. Kami percaya setiap kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan akan menolong kami menuntaskannya dengan baik. Tuhan menolong anak-anak ini Tuhan, menyelesaikan perkuliahannya di politeknik ini selama jangka waktu yang diperlukan. Menolong mereka, menghiburkan, menguatkan mereka, meneguhkan iman mereka, sehingga mereka bisa menuntaskan sekolahnya dengan baik dan kembali ke daerah mereka masing-masing atau kepada orang tua mereka, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Peliharalah mereka, berikan kesehatan dan cukupkan segala keperluan-keperluan mereka selama sekolah ini, sehingga mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Engkau juga memberkati dan menolong orang tua mereka yang berada di luar kota. Biarlah pemeliharaan Tuhan juga terjadi kepada keluarga dan orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk tema gereja kami dalam 1 tahun ini, tema besar dari gereja GPT. Biarlah masa penua ini kami tidak berhenti menyampaikan Injil kepada setiap orang yang bisa kami jumpai, menyampaikan kebenaran Tuhan, menyampaikan jalan keselamatan seperti Tuhan sudah menyelamatkan kami, menemukan kami dari lumpur dosa, dan kami juga mau rindu teman-teman, saudara kami, tetangga kami, orang yang kami temui, mereka juga boleh mendengar tentang berita keselamatan ini. Berikan kami kerinduan untuk menyatakannya melalui sikap kami, melalui perilaku kami, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan menolong pimpinan di negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri, bahkan sampai ke pejabat daerah. Biarlah Tuhan berikan mereka takut akan Tuhan, sehingga seluruh pemerintah negara kami ini, pejabat-pejabat ini dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan peraturan yang diperlukan. Tuhan menolong mereka, biarlah juga bisa melakukan keadilan bagi bangsa seluruh rakyat Indonesia sehingga bisa memajukan negara ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan, para penginjil-penginjil yang sudah Tuhan kirim di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan peliharalah mereka, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi saat ini juga Tuhan tolong mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka, pelihara anak dan istri mereka, dan kami tahu jalan yang terbaik Tuhan akan berikan bagi mereka. Jangan biarkan mereka putus asa Tuhan, Engkau akan menolong dan menguatkan mereka hingga mereka bisa menyelesaikan tugas panggilan untuk menjangkau jiwa dimanapun mereka berada. Kami juga Tuhan
mengucap syukur, berdoa untuk setiap program-program gereja yang sudah kami siapkan. Tuhan berikan kami hikmat kepada setiap koordinator, berikan kami hikmat, sehati, sepikir untuk menyelesaikan apa yang sudah kami persiapkan dan menuntaskannya sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Sidang jemaat, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa pencipta langit dan bumi. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih yang sudah mengorbankan hidupnya bagi engkau dan saya. Di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah yang hidup, Dialah yang memberkati engkau sekalian, yang menyertai engkau pada hari ini lagi, besok, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa